Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bebel TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih dalam, kita berdoa sejenak untuk mula Tuhan seluruh rangkaian siaran malam ini, dimanapun suara kami dapat didengar dan acara ini dilihat dan disaksikan. Permohonan kami ya Tuhan, teguhkanlah firman-Mu untuk kemuliaan-Mu, berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi dan bisa Bebel TV yang dicintai Tuhan, senang bisa berjumpa malam ini. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita. Kita siapkan juga catatan kita. Kami tidak jemu-jemu mengingatkan dari studio ini. Setiap kali kita dengar firman, mari kita belajar mencatatnya agar setiap kita lebih mudah mengulanginya. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan untuk kita malam ini adalah keluarga yang penuh pengampunan. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar Yesus Kristus Tuhan boleh diagungkan dan ditinggikan. Malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus, Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Buka Alkitab kita, kami akan membacakannya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan. Untuk kita di malam hari ini yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Sebagai pendahuluan, kami ingin mengutip 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan segala tulisannya diilhamkan Allah, bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, hukumnya wajib bagi kita memiliki Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Sesudah itu bacalah tiap hari. Kalau itu kita lakukan, pengenalan kita pada Yesus semakin dalam. Iman kita akan terurus dengan baik. Kita akan mengerti kehendak Allah untuk setiap kita. Dan malam hari ini salah satu kehendak Allah yang kita mau bagi adalah keluarga yang penuh pengampunan. Percaya atau tidak, masalah pengampunan ini masalah yang penting dalam kehidupan manusia. Haleluya. Seringkali kita sudah lama jadi Kristen, tapi bicara tentang pengampunan, seringkali kita jauh daripada kebenaran yang kita dengar malam hari ini. Tapi kami sengaja mengangkat tema ini supaya kekristenan kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Hidup kekristenan kita berdampak. Karena apa gunanya kita Kristen kalau kita sama dengan dunia? Nah, ada 4 hal yang kami mau bagikan. Apa yang perlu saudara dan saya lakukan, bagaimana kita mengalami tema ini, keluarga yang penuh dengan pengampunan. Yang pertama, keluarga yang penuh dengan pengampunan adalah keluarga yang meneladani Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus bukan untuk selamat. Jangan salah. Kalau mau selamat, percaya Tuhan Yesus. Meneladani Tuhan Yesus adalah untuk terbentuknya karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena untuk membangun karakter itu perlu contoh. Haleluya. Dan kita bersyukur punya contoh yang sempurna. Tuhan Yesus namanya. Oleh karena itu kami mau mendorong kita buka hati lebar, sehingga malam ini jadi malam berkat buat setiap kita. Dan jangan batasi kuasa Tuhan untuk memulihkan setiap kita. Jadi yang pertama adalah
meneladani Tuhan Yesus. Kami ingin kita buka Yohanes 13 ayat 15, dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Haleluya. Apa artinya? Tuhan Yesus saja mau mengampuni. Siapakah kita kalau kita sombong? Siapakah kita kalau kita keras hati? Haleluya. Tuhan Yesus saja mau mengampuni, dan dia menjadi teladan bagi kita. Karena itu kalau kita udah Kristen, percaya Yesus, ayo dalam segala hal teladanilah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu sempurna, layak untuk kita putuskan, untuk kita teladani sepanjang kita hidup. Kalau itu yang kita lakukan, kekristenan kita akan berbeda. Kita berakal, bertumbuh dan berbuah dan menjadi kesaksian. Dan bukan hanya menjadi kesaksian saja, kita jadi berbeda. Haleluya, karena sifat Yesus ada dalam hidup kita, dan akhirnya ya hidup saudara dan saya akan berdampak di mana nama Tuhan diagungkan. Haleluya. Yang kedua yang kami mau bagikan, keluarga yang penuh pengampunan. Yang kedua adalah memilih untuk mengampuni. Jadi memilih mengampuni bukan masalah untung rugi, tapi itu adalah masalah kebenaran, yaitu firman. Kita nggak boleh membangun iman kita berdasarkan perasaan. Nggak boleh berdasarkan contoh-contoh dunia ini. Nggak boleh. Saya harus katakan, kita harus membangun iman kita berdasarkan firman. Kalau selama ini kita mengambil contoh-contoh dunia membangun iman kita, saya pastikan tinggal tunggu waktu kita kandas. Haleluya. Kita punya teladan, Tuhan Yesus, teladanilah dia. Yang kedua, memilih mengampuni. Ada banyak orang berkata pada kami, kalau kita mengampuni, kita itu bodoh, kita lemah. Tapi Tuhan Yesus tidak lemah. Tuhan Yesus mati tapi bangkit, itu menunjukkan dia kuat, dia hebat, dia perkasa. Oleh karena itu jangan terima apa yang dunia katakan. Lihatlah dari sudut pandang firman, teladani Yesus. Kami ingin kita lihat Alkitab kita dari Matius 28, maksud kami Matius 18 ayat 22, dikatakan demikian. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Haleluya. Ini ajaran Tuhan Yesus. Jadi orang Kristen harus mau mengampuni 70 kali 7 kali. Apa artinya? Tidak terhingga. Jadi kehidupan dalam kehidupan kita. Kalau itu yang kita lakukan, kami mau pastikan iblis tidak pernah dapat keuntungan lagi dari kehidupan kita. Sejengkal pun dia tidak dapat kesempatan lagi. Haleluya. Alkitab katakan pencuriannya datang untuk mencuri. Haleluya. Iblis itu musuh yang sudah dikalahkan. Tapi walaupun dia musuh yang sudah dikalahkan, dia muka tembok. Dia tetap berusaha mengintip. Siapa tahu ada kesempatan. Karena itu Alkitab katakan dengan jelas, jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu caranya, lepaskanlah pengampunan. Itulah cara saudara dan saya membentengi kehidupan kita. Makin kita melepaskan pengampunan, kekristenan kita semakin kuat. Jadi kami mau katakan, ayo. Yang pertama, kita harus mau meneladani Yesus. Yang kedua, memilih mengampuni. Pilihlah. Haleluya. Mari kita rendah hati, kita izinkan Roh Kudus bekerja, khususnya dalam konteks keluarga di malam hari ini. Kita koreksi bagaimana hubungan suami istri.
Bagaimana hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Bagaimana hubungan keluarga kita dengan keluarga dari saudara-saudara kita yang lain. Kadang-kadang saya perhatikan kita udah melayani, tetapi sesama majelis saja, sesama pelayan Tuhan aja masih tidak bisa mengampuni. Bahkan seringkali kita berkata, saya sih sudah mengampuni, tapi saya tidak mau ketemu dia. Kalau Yesus lakukan itu bagi kita, hari ini kita tidak ada di sini. Haleluya. Tapi karena dia mengampuni tanpa syarat, saudara dan saya boleh menerima anugerah. Kita dilayakkan. Dia mengambil semua hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, dia yang menjalankannya. Karena itu mari kita bertobat dari membuat alasan. Haleluya. Justru kita Kristen yang benar harus menjunjung tinggi firman Tuhan. Bukan membuat firman itu jadi merosot standarnya, tapi justru kita harus berpegang teguh, sehingga pada akhirnya kekristenan kita akan berdampak. Jadi pertama, meneladani Yesus. Yang kedua, kita harus mau memilih mengampuni. Tuhan Yesus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita berkata, itu Tuhan Yesus. Stefanus berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus kita tahu, dia diaken, dan itu ditulis dalam Kisah Rasul pasal 6, dia diaken pertama, tapi pelayanannya pelayanan mujizat, banyak orang bertobat dari pelayanannya, dan karena imannya dia dirajam. Tapi anugerah Tuhan nyata dalam hidupnya. Dia mengampuni semua orang yang menganiaya dia. Kristen yang sejati dalam situasi apapun, Yesus dipermuliakan, Yesus kelihatan karena dia jadi pelaku firman. Yang ketiga, yang kami mau tekankan, untuk kita malam ini khususnya tentang tema kita keluarga yang penuh pengampunan. Yang ketiga, menerima dan memberi kesempatan. Haleluya. Menerima dan memberi kesempatan. Secara jujur kami harus katakan, Yesus lakukan itu untuk kita. Dia terima kita. Dia kasih kita kesempatan. Saya tidak tahu ini kesempatan keberapa pada waktu kita mendengarkan firman di malam hari ini. Kadang-kadang udah kesempatan yang kesekian. Kita waktu punya masalah, waktu sakit kita janji-janji sama Tuhan, tapi udah ditolong, disembuhkan. Seringkali kita lupa, tapi Tuhan tetap baik. Kalau Tuhan lakukan kita begitu hebat, seharusnya kita juga dalam berkeluarga, dalam konteks berkeluarga suami istri anak, kami mau katakan seharusnya kita berpegang teguh kepada kebenaran, di mana kita, kalau kita betul mengampuni, kita mau memberikan kesempatan. Haleluya. Kita harus mau mengampuni dan memberikan kesempatan. Kami ingin kita lihat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-7, dikatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Haleluya. Praktekkan kebenaran ini. Ini saatnya kita mempraktekkan kebenaran ini, sehingga dimanapun kita berada, kekristenan kita jadi garam, kita jadi terang, kita tidak sama dengan dunia, sehingga Yesus dipermuliakan. Jadi bukan saling bukan hanya mengampuni saja, tapi memberikan kesempatan, menerima dan memberikan kesempatan. Kalau ini ada, kami percaya kehadiran kita akan berdampak. Tuhan panggil kita bukan untuk mati, masuk ke sorga saja, tapi menjadi partner kerjanya. Sehingga
Tuhan yang tidak kelihatan karena dia ada di sorga, dia jadi kelihatan melalui perilaku, cara hidup kita yang tunduk pada Tuhan dan melakukan firman-Nya. Yang terakhir, yang keempat, yang kami mau sampaikan tentang tema kita malam ini, keluarga yang penuh pengampunan. Keluarga yang penuh pengampunan, yang keempat adalah saling mendoakan. Saling mendoakan. Haleluya. Dikatakan dengan jelas, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang tidak percaya Tuhan, mereka punya pernyataan atau slogan. Orang yang suka makan bersama-sama, mereka akan langgeng hubungannya. Nah, kalau orang dunia aja bilang orang yang makan bersama-sama akan langgeng hubungannya, kami pastikan orang yang suka sama-sama berdoa, dia jaya di bumi dan jaya di sorga. Ya, doa memang bukan jalan untuk ke sorga. Jalan ke sorga itu Yesus. Tapi apa yang terjadi, haleluya, itu sifat Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kami mau tekankan buat kita, ayo, yang keempat ini sangat penting kita praktekkan dalam kehidupan kita. Saling mendoakan. Di rumah bangun mesbah doa, saling mendoakan. Saling mendoakan. Kalau ini ada, ya, kita akan lihat keluarga kita, keluarga yang penuh kemuliaan, yang membawa kesaksian, dan Yesus ditinggikan. Jadi tema keluarga yang penuh pengampunan, salah satu cirinya yang keempat adalah saling mendoakan. Omong kosong kita mengampuni dengan benar kalau kita tidak mau saling mendoakan. Haleluya. Kalau ini kita lakukan, kami percaya Yesus akan dipermuliakan. Kita akan lihat persoalan-persoalan, beban-beban, bahkan penyakit, ya, akan Tuhan angkat daripada keluarga kita. Dan pada akhirnya anugerah kasih sayang berkat Tuhan akan Tuhan alirkan. Karena Alkitab katakan bila dua orang sepakat saja meminta satu perkara, sorga mengabulkannya. Yang kami mau tekankan buat kita, buang budaya menunda. Jangan tunda lagi. Berapa lama lagi kita menunda berkat Tuhan dalam hidup kita? Berapa lama lagi kita menunda kasih Tuhan dalam hidup kita? Berapa lama lagi kita menunda yang baik terjadi dalam hidup kita? Jadi praktekkan kebenaran ini. Kita kuat, kita akan maju, kita akan bertumbuh teristimewa. Yesus Tuhan ditinggikan. Kami simpulkan firman Tuhan untuk kita di malam hari ini. Keluarga yang penuh pengampunan. Sudahkah keluarga kita penuh dengan pengampunan? Atau keluarga kita keluarga yang suka sikut-sikutan? Sudahkah kita keluarga yang penuh pengampunan? Atau sebaliknya, keluarga kita adalah keluarga hancur-hancuran? Tidak kebetulan kita mendengar firman Tuhan malam hari ini. Kami berdoa supaya firman ini jadi kehidupan dalam hidup kita. Kami simpulkan ada 4 hal yang kami mau ulangi tentang keluarga yang penuh pengampunan. Pertama, meneladani Tuhan Yesus. Yang kedua, memilih untuk mengampuni. Yang ketiga, kita harus menerima dan memberikan kesempatan. Dan yang terakhir, kita harus mau saling mendoakan. Bersama Yesus kita bisa. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan malam ini tentang keluarga yang penuh pengampunan. Kami percaya semua kita diberkati. Kita masih punya waktu sedikit.
kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, malam ini saudara boleh ikutin doa kami asalkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Kami percaya anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Nanti kita akan mendoakan pokok doa yang berikutnya adalah kita mau doa buat yang sakit, yang beban berat, yang punya pergumulan. Nanti kita akan doakan. Dan yang ketiga, kita mau berdoa syafaat. Haleluya. Kita masuk pada bagian yang pertama. Letakkan tangan kita di dada. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Saya mau bertobat, ampuni dosa saya, ampuni kesalahan saya, ampuni kejahatan saya, ampuni pelanggaran yang saya lakukan terhadap firman Tuhan dan terhadap sesama. Ya Tuhan, kasihanilah saya yang akan binasa mati karena dosa-dosa saya. Malam ini saya mau bertobat dan saya mau meninggalkan cara hidup saya yang tidak benar. Terimalah saya Tuhan, kasihanilah saya. Saya buka hati saya untuk Tuhan malam ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya terima dengan sadar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Menjadi penguasa satu-satunya, penguasa tunggal dalam hidup saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Kalau ginjalmu sakit, taruh satu di belakang, angkat tangan satu ke atas. Kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat ke atas. Apapun sakitmu, letakkan satu tanganmu, ya, satu ke atas. Karena Yesus berkata, sudah selesai. Bukan hanya kutuk, bukan hanya dosa, bukan hanya kelemahan, tapi sakit penyakit kita juga sudah diselesaikan di kayu salib. Mari kita berdoa. Letakkan tanganmu pada bagian tubuhmu yang sakit. Ya Tuhan, kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa semua sudah selesai di kayu salib. Kami berdiri di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Sebagai hamba Tuhan, hamba bertindak di dalam nama Yesus. Penyakit, roh penyakit yang menguasai Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV, apapun penyakitnya, kami datang dalam nama Yesus. Kami mengusirnya, kami mengorakkannya, dan oleh bilu-bilu Tuhan Yesus jadilah sembuh. Dan aku katakan, hai penyakit, kau tidak boleh kembali lagi. Tubuh kami bait Allah, rumah Roh Kudus, tempat kediaman Tuhan yang hidup. Oleh bilur-bilurnya kami sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Kalau kita punya beban berat, beban apa saja, kami tidak tahu pergumulan apa yang kita sedang hadapi. Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan kepada kita. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Kita berdoa, Tuhan, kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangan mereka di dada mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus. Terima mujizat pertolongan dari sorga dalam nama Yesus. Yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak ada jadi ada. Tuhan membuka mata air yang baru. Awan gelap berlalu, terang Tuhan bercahaya. Kuasa yang maha tinggi menaungi engkau. Dalam nama Yesus ada rezeki, ada pertolongan, ada kuasa Tuhan yang engkau peroleh dalam kehidupanmu. Aku berdoa, Tuhan merubah pintu gerbang, Tuhan merubah jalan buntu jadi pintu gerbang terbuka dalam nama Yesus. Kami berdoa, awan gelap berlalu, langit tembaga berlalu, hujan berkat, hujan urapan, hujan kuasa Tuhan turun atas hidupmu, rumah tanggamu. Kami berdoa, Tuhan memampukan kau jadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berdoa buat Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia.
Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa buat kota kami Jakarta, kota yang baik, kota yang penuh cinta kasih, ada kasih persaudaraan. Jauhkan kota kami dari gempa bumi, malapetaka, tsunami, dari huru hara, dari hal-hal yang buruk. Kami memohon kepada Tuhan sehati, curahkan hujan pertobatan di negeri kami ini. Kami berdoa ada hujan pertobatan terjadi. Yang berdoa buat gereja Tuhan, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Biar gerejamu berdampak, ada suara kenabian yang keluar daripada gereja. Kami berdoa ikat gereja dalam kasih Kristus, saling menolong, saling membantu. Hamba-hamba Tuhan yang jatuh, bangunkan, bangkitkan. Hamba-hamba Tuhan yang mundur, tarik ya Tuhan kembali dalam pelayanan mereka. Kami berdoa berikan kesempatan kedua bagi mereka. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang setia berkobar-kobar, lindungi, jagai hidup mereka, keluarga mereka. Cukupkan semua keperluan pelayanan mereka. Tambahkan urapan-Mu, kuasa-Mu dalam pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat Panorama MGK yang jadi partner kami, naik bukan turun. Biar Tuhan bekerja melebihi apa yang kami doakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Segala kemuliaan untuk Tuhan. Dimanapun saudara kami dengar, buat sobat prestasi dan pemirsa Babel TV yang menyaksikannya, turunlah kuasa Tuhan, turunlah mujizat Tuhan, turunlah pertolongan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan. Kami berdoa terbuka pintu-pintu yang baik terjadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.